Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang mendengar, menonton, menyaksikan lewat channel Rumah Iso TV, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita sekalian malam hari ini. Ketemu lagi pada tanya jawab dengan kami. Malam hari ini kita akan bahas tentang malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya separuh, Sya'ban itu artinya bulan Sya'ban, satu bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau pertengahan Ramadan, pertengahan Sya'ban berarti ini sekarang ini malam ke-13. Ya, maghrib tadi itu malam ke-13. Besok ya sunnah untuk puasa Ayyamul Bid. Kemudian besoknya lagi 14 hari Rebu. Kemudian hari Kemisnya baru tanggal 15. Berarti malam nisfu Sya'ban itu malam Kemisnya. Ya, malam Kemisnya. Yang jelas tentang malam nisfu Sya'ban itu malam mulia menurut sebagian kalangan. Sehingga mereka pun mengkhususkan amalan-amalan tertentu pada bulan tersebut. Yang jelas kita ketahui dulu bulan Sya'ban secara umum adalah bulan mulia. Penonton sekalian bisa menyaksikan di komen itu, saya ada beri satu komen. Ya, saya beri satu komen di situ, ada link. Link itu bisa dibuka, itu tentang malam nisfu Sya'ban dan amalan nisfu Sya'ban. Dan bisa share tulisan tersebut pada yang lainnya. Nah, bulan Sya'ban secara umum adalah bulan mulia. Ya, bulan Sya'ban secara umum adalah bulan mulia. Kemuliaannya diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan berikut ini. Beliau katakan, ada hadis di sini dari Usama bin Zaid, ia pernah menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia tidak pernah melihat beliau melakukan puasa yang lebih semangat daripada bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, ya, Rasulullah SAW ketika itu bersabda, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaimun. Bulan ini adalah, yaitu bulan Sya'ban ini, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana pada waktu itu yakfulun nas, manusia itu banyak yang lalai. Bulan tersebut adalah bulan turfa'u fi'il a'mal, bulan diangkatnya amalan pada Rabbil Alamin, pada Rabb semesta alam. Fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaimun, kata Nabi SAW, dan aku senang sekali amalanku itu diangkat dalam keadaan aku itu berpuasa. Maka keistimewaan bulan Sya'ban ini, pertama banyak orang yang lalai, sehingga kalau kita sibuk dengan amalan ketika itu kita lepas dari kelalaian. Yang kedua, bulan Sya'ban ini dinaikkan amalan. Ya, bulan Sya'ban ini dinaikkan amalan. Maka kata Nabi SAW tadi, aku sangat senang sekali. Aku sangat senang sekali jika amalanku itu dinaikkan ke hadapan Allah, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ya, aku dalam keadaan berpuasa saat itu. Maka itu alasannya kenapa bulan Sya'ban itu bulan yang mulia, karena saat itu manusia lalai, kemudian pada saat itu amalan diangkat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang berpuasa pada bulan Sya'ban.
Adapun keistimewaan malam nisfu Sya'ban, ada hadis yang menyatakan keutamaan malam nisfu Sya'ban bahwa di malam tersebut akan ada banyak pengampunan terhadap dosa. Di antaranya hadis berikut ini. Yattali'ullah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayagfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini kesimpulannya, kata penulis Tuhfatul Ahwadhi, sanad hadis ini yaitu hadis Abu Musa al-Asy'ari. Pada sanad hadis Abu Musa al-Asy'ari yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah terdapat Lahi'ah dan ia adalah perawi yang dinilai dhaif. Hadis lainnya lagi sama seperti itu. Allah mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang, yaitu yang bermusuhan, musyahinin wa qatili nafsin, dan orang yang membunuh jiwa. Al-Mundhiri mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lain. Ya, dengan sanad yang lain ini berarti dapat komentar negatif juga. Berarti hadisnya itu bermasalah. Kemudian penulis Tuhfatul Ahwadhi katakan. Ya, penulis Tuhfatul Ahwadhi itu katakan, hadis-hadis tersebut dilihat dari banyak jalannya bisa sebagai hujjah. Jadi bahasa Indonesia ya, sebagai petunjuk bagi orang yang mengklaim bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Malah ini jadi dalil karena lemahnya tidak ada keistimewaan dari malam nisfu Sya'ban. Ibnu Rajab katakan, hadis yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban ada beberapa. Para ulama berselisih pendapat mengenai statusnya. Kebanyakan ulama mendhaifkan hadis-hadis tersebut. Ya, kebanyakan ulama mendhaifkan hadis-hadis tersebut. Ibnu Hibban mensahihkan sebagian hadis tersebut dan beliau masukkan dalam kitab sahihnya. Ibnu Hibban sekali lagi mensahihkan sebagian hadis tersebut. Berarti ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini dan beliau masukkan dalam kitab sahihnya. Intinya penilaian kebanyakan ulama atau jumhur ulama, keutamaan malam nisfu Sya'ban itu dhaif, namun sebagian ulama mensahihkannya. Namun yang kita tinjau ini bukan masalah keutamaan, taruhlah di situ ada keutamaan. Ya, keutamaan dari malam nisfu Sya'ban. Pertanyaan selanjutnya, adakah amalan-amalan khusus? Kalau kita nganggap malam nisfu Sya'ban itu malam yang penuh kemuliaan. Ya. Adakah keutamaan amalan-amalan khusus di situ? Kita kan sudah bahas malamnya ya. Malamnya intinya tadi sebagian hadis menyatakan itu akan dapat ampunan. Sekarang pertanyaannya, apakah ya ada amalan-amalan khusus? Turunin suhunya lagi AC 24. Nah sekarang Ibnu Rajab katakan mengenai sholat malam di malam nisfu Sya'ban, tidak ada satupun dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Namun terdapat riwayat dari sekelompok tabi'in yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat. Jadi kalau ditanyakan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, tidak satupun dalil dari Nabi SAW dan para sahabat. Namun sekelompok tabi'in melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban tadi. Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengenai malam nisfu Sya'ban, beliau rahimahullah menjawab. Ya, ini ya perkataan dari Ibnu Taimiyah. Adapun tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, terdapat beberapa hadis dan athar. Juga ada nukilan dari beberapa ulama salaf bahwa mereka melaksanakan sholat pada malam tersebut. Jadi kalau kita katakan ada amalan nggak? Iya ada. Salaf ada yang melakukan seperti itu. Jika seseorang melakukan sholat seorang diri ketika itu, maka ini telah ada contohnya di masa silam dari beberapa ulama salaf.
Inilah dijadikan sebagai pendukung sehingga tidak perlu diingkari. Enggak, kalau lihat dari perkataan ulama, Ibnu Rajab katakan ada tabi'in yang melakukannya, kemudian Ibnu Taimiyah katakan juga ini ada beberapa ulama salaf yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat malam juga. Namun kalau kita taruhlah setuju dengan hal itu, namun diingat malam nisfu Sya'ban sebenarnya sama dengan malam lainnya. Di sini ada perkataan dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, pernah ditanya mengenai turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban. Lantas beliau pun memberikan jawaban pada si penanya, wahai orang yang lemah, yang engkau maksudkan dalam malam nisfu Sya'ban? Perlu engkau tahu bahwa Allah itu turun di setiap malam. Allah turun ke langit dunia itu pada setiap malam di sepertiga malam terakhir, tidak mengkhususkan pada malam nisfu Sya'ban saja. Nah, itu yang dijadikan dalil atau alasan kenapa malam nisfu Sya'ban sama dengan malam-malam lainnya. Al-Aqili rahimahullah mengatakan mengenai turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban, maka hadis-hadisnya itu layyin. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Allah akan turun setiap malam itu terdapat dalam berbagai hadis yang sahih. Ketahuilah malam nisfu Sya'ban sudah termasuk dalam keumuman hadis yang menyatakan semacam itu. Jadi kalau kita balik tadi tentang sebagian salaf yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat malam, sebenarnya mereka punya kebiasaan di malam-malam yang lainnya juga untuk sholat. Taruhlah kalau mengkhususkan seperti itu, kalau cuma individu tidaklah masalah. Ya masalah kalau kita buat berjamaah kemudian menganggap istimewa dengan berjamaah ini dan dikhususkan dengan tambahan amalan-amalan lainnya lagi, misalnya yasinan, baca asmaul husna. Nah, ini yang tanda tanya besar. Ya, saran saya yang mau dilakukan pada bulan Sya'ban ini tadi seperti disebutkan, bagusnya berpuasa sunnah. Mungkin kita bisa lakukan walaupun telat di sini. Ya, bisa dari besok Ayyamul Bid. Bagi yang punya utang puasa, dahulukan utang puasa dulu. Itu lebih harus dibandingkan ya lakukan puasa Sya'ban. Karena Nabi SAW itu memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ya. Lebih afdol kalau memperbanyak puasa diganti dengan qada puasa itu dibayar. Ya, dengan qada puasa itu dibayar. Kemudian satu lagi bahasan, kita diperintahkan juga pada bulan Sya'ban ini jadikan bulan Al-Qur'an. Dan saya syukuri pada kesempatan saat ini karena wabah ada sisi baiknya kita bisa lebih banyak di rumah. Saya sendiri alhamdulillah bisa bersama anak-anak murojaah Quran. Ya, ada sekitar 3 juz yang mereka hafal, lagi kita ulang-ulang terus. Kemudian dengan tetangga-tetangga, dengan kajian lewat Zoom, itu ya ada simaan Al-Quran tiap hari, kecuali hari Ahad. Itu luar biasa, yang ini sulit didapati kecuali di bulan Ramadan. Dan para ulama itu katakan, dari bulan Sya'ban kita sudah persiapkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana kata Salamah bin Khalil bin Kahil, karena yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Dulu itu disebut bulan Sya'ban itu bulan pembaca bagi para pembaca Al-Quran. Karena sedari bulan Sya'ban mereka sudah menghidupkan bulan ini untuk membaca Al-Quran. Bahkan dari bulan Rajab itu sudah kita persiapan. Kata Abu Bakar Al-Balkhi, ia menyatakan, Syahrul Rajabin, Syahrul Zara'i, wa Syahrul Sya'bana, Syahrul Syakyi Zara'i, wa Syahrul Ramadana, Syahrul Hisadi Zara'i. Bulan Rajab itu saatnya menanam. Jadi menanam mulai dari bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu saatnya menyiram tanaman. Lalu bulan Ramadan saatnya menuai hasil.
Saya ulang, bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban seperti saat ini kita menyiram tanaman, dan bulan Ramadan itu saatnya menuai hasil. Panennya banyak beramalnya nanti di bulan Ramadan. Ya, demikian pembahasan singkatnya untuk malam nisfu Sya'ban. Sebagian salaf menghidupkannya. Mereka hidupkan dengan sholat malam namun sendirian. Adapun tentang keutamaannya, hadisnya dhaif menurut pendapat jumhur. Namun sebagian ulama itu katakan ada keutamaannya. Taruhlah ada, ya, tidak ada malam-malam istimewa. Kalau mau sholat malam, lakukan seperti malam-malam yang lainnya. Kalau mau, perbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Dan ada pertanyaan lagi, bagaimana Ustadz kalau setelah pertengahan Sya'ban ini kita puasa? Dibolehkan. Apalagi punya utang puasa, apalagi punya kebiasaan puasa. Jadi setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban masih boleh memperbanyak puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya saya masuk tanya jawab. Bisa tuliskan ya di komen YouTube. Anda bisa tuliskan pertanyaan di situ. Saya langsung lihat lewat mic di sini, bisa melihat pertanyaan yang ada. Dari Faril. Tadi sudah nunggu. Terus, kapan waktu mengqadha puasa? Apakah boleh setelah Ramadan tahun ini atau bulan Sya'ban masih diperbolehkan? Bulan Sya'ban ini masih diperbolehkan ya. Soalnya istri anak sekarang lagi menyusui. Oh, kalau lagi menyusui itu berarti punya uzur. Kalau lagi menyusui itu punya uzur, maka dia bisa tunda nanti setelah selesai menyusui. Yang penting kuat. Dia kuat. Kapan kuatnya? Ya, baru bayar qadha tadi. Namun kalau berat, baru nanti dia ganti dengan bayar fidyah. Namun kalau tidak berat, ya tetap qadha. Perkara-perkara yang syubhat yang berada di masyarakat tentang bulan nisfu Sya'ban, yang jelas kalau ditanya khususkan surat Yasin tidak ada, baca istighfar berapa kali tidak ada, baca Asmaul Husna juga tidak ada. Yang tadi yang kita ketahui cuma sebagian salaf itu mengkhususkan sholat malam pada malam nisfu Sya'ban, namun cuma individu, dan statusnya sholat pada malam nisfu Sya'ban seperti malam-malam yang lainnya. Yang mau lakukan silahkan. Bolehkah puasa Daud saja sepanjang bulan tanpa harus mengerjakan puasa-puasa sunnah lainnya? Boleh. Dia tidak puasa Senin Kemis karena memang puasa Daud tidak bisa digabungkan dengan Senin Kemis. Dia tidak lakukan puasa Ayyamul Bid karena puasa Daud sudah paling maksimal. Dia cuma khususkan puasa Daud saja. Misalnya di bulan Sya'ban ini tetap dibolehkan. Bagaimana caranya agar selalu istiqomah? Saya bekerja di negeri kafir. Sangat sulit untuk saya istiqomah. Terkadang hati seringkali lalai. Kalau sudah tahu hati lalai, saran saya tinggalkan negeri tersebut, balik ke Indonesia. Insya Allah lebih menjaga iman, apalagi lebih dekat dengan majelis ilmu. Ustadz, Anas sering bawa pulang air minum dari kantor jika kebetulan isi ulang galon. Apakah air yang saya bawa tersebut halal, Ustadz? Kalau memang tidak dipermasalahkan di kantor, sah-sah saja, dibolehkan, ya tidak ada masalah di situ. Bagaimana hukum bertransaksi barang mubah dari toko black market? Baik dari segi jual belinya dan dari segi ketatan pada pemerintah. Kalau itu melanggar aturan pemerintah, berarti masalah. Kalau dari sisi barang yang dijual, barang masalah, barang KW, penipuan, ada plagiat, ya, maka saran saya tidak beli lewat situ dan juga tidak menjual ataupun tidak membelinya. Bismillah. Ustadz, apakah kita boleh berzikir pagi petang sembari bekerja atau saat berkendara menuju atau dari kantor? Boleh-boleh saja. Yang penting bisa khusyuk, konsen dalam membacanya. Afwan Ustadz, bagaimana mengganti puasa yang kita tidak tahu berapa jumlahnya? Diperkirakan saja sampai jumlah itu dikatakan yakin. Misalnya yakinnya 30 lah. Terus yang mungkin dia masih ragu-ragu, dia kayaknya 30 kurang ini ya. Dia pukul tinggi. Tetapkan jumlah lebih tinggi, taruhlah 35.
Nah, kalau masih ada ragu-ragu, perbanyak puasa sunnah. Maka tobat untuk hal ini, yang pertama menyesal, kembali taat dengan segera bayar qadha tadi. Besok-besok tidak diulangi lagi. Begitu syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama. Ana masih punya utang puasa tahun lalu. Qadarullah waktu itu ana sakit. Dan ana sudah mulai menyicilnya. Kalau utang belum lunas, ketika sudah masuk Ramadan, apakah ana zalim? Karena sakit ya, punya udzur. Maka kalau dia nunda, maka tidak ada masalah. Karena ada udzur di sini, tidak masalah. Maka kalau punya kesempatan kapanpun itu segera dilunasi. Ustaz, bagaimana dengan pemuda yang mendapatkan naungan pada hari kiamat? Ini tentang 7 golongan berarti yang ditanyakan. 7 orang yang mendapat naungan. Di rumahso.com itu sudah ada. Saya berikan linknya di sini ya. Ini saya pernah bahas pada khutbah Jumat. Baik. Bisa baca ini tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Baik. Di sini ringkasnya 7 golongan tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 golongan itu sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Pertama, al-imamul adilu wa syabun nasya'a bi ibadatillah. Kemudian wa rajulun mu'allakun fil masajid wa rajulan itahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'aina. Kata Nabi SAW 7 golongan ini ya. Pertama, imam yang adil. Yang kedua, syabun, pemuda yang nasya'a, tumbuh bi ibadatillah, dengan beribadah pada Allah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, ada seorang yang hatinya bergantung pada masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulan itahabba fillah, ya, wa rajulan itahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ada 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian ada yang kelima, wa rajulun da'atuhu imra'ah, ada seorang wanita yang diajak, ya ada seorang laki-laki yang diajak seorang wanita, dzatu mansibin, punya kedudukan dan punya kecantikan, cantik sekali. Faqala inni akhafullah, dia mengatakan bahwasanya aku itu takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Ini tentang seorang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Ada seorang dia itu bersedekah fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian wa rajulun dzakarallaha khalian, ada seorang yang berzikir kepada Allah sembunyi-sembunyi dalam keadaan sepi, tidak ada yang melihat. Fa fadat ainah, lantas air matanya itu menetes. Baik, itu tadi ya yang ditanyakan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah kelak. Terus, Ustaz, tapi bacaan Al-Quran Ana masih suka salah-salah sebab Ana tiap hari baca sendiri. Itu nggak apa-apa Ustaz. Baiknya, ya ini tadi saya katakan bulan Sya'ban bulan membaca Al-Quran, sambil ada guru yang ngajarkan, itu lebih bagus ya. Ya, belajar pelan-pelan untuk itu. Mudah-mudahan ada teman. Kalau anak kuliah ada teman, ada guru yang bisa membetulkan bacaan.
Ustaz, bagaimana membayar fidyah ibu yang sakit stroke? Insya Allah besok saya bahas. Saya tunda, besok ada pembahasan jam yang sama, jam 8 kita mulai tentang fidyah dan qada puasa. Saya tunda besok ya untuk Muhammad Bagus. Kalau mau latihan puasa, Daud belum konsisten. Kadang selama 2 pekan berturut-turut. Terus bisa 1 bulan, enggak. Terus puasa Daud lagi. Terserah. Puasa sunnah sifatnya itu ausa. Lebih lapang, lebih luas. Maka tidak masalah untuk itu. Terus tips berdakwah ke orang Jawa gimana? Ya orang Jawa itu lemah lembut. Kalau bisa menguasai bahasa daerah mereka itu lebih bagus. Kemudian harus pahami tradisi mereka bagaimana, pahami masalah-masalah kehidupan mereka juga seperti apa. Orang luar harus pahami karakter masyarakat, kerjaannya apa, kesehariannya bagaimana, sehingga mudah untuk berdakwah. Ya, mudah untuk berdakwah. Kemudian kalau mau dakwah orang Jawa, stay di situ, menetap di situ. Bagaimanakah cara bayar fidyah yang sesuai sunnah? Fidyah besok ya. Saya tunda fidyah yang tanya fidyah dan qada. Besok jam 8 malam ya di channel yang sama. Ustaz mau bertanya tentang ada mana tadi itu? Ada nggak tuntunannya di bulan Syaban apa saja Ustaz? Putar lagi ini kayaknya Abdul Rahim baru masuk ya. Putar lagi ulang video ini ya, ada amalan-amalan yang saya sebutkan di situ. Yang jelas sebagian salaf masih melakukan sholat malam di malam nisfu Sya'ban. Mereka melakukannya sendiri, tidak berjamaah. Namun kalau khususkan dengan bacaan surat tertentu tidak ada. Dengan berjamaah tidak ada. Baca Asmaul Husna tidak ada. Baca berjanji tidak ada. Dan semacamnya. Kalau Anda mengajarkan zikir karena anak TPQ belum sesuai urutan, bisakah Anda dahulukan yang zikir pendek dulu? Boleh. Dahulukan zikir pendek dulu untuk memudahkan, tidak masalah. Ustadz, di desa saya masih adakan sholat berjamaah. Bagaimana menyikapinya? Coba dilihat tinjauannya 1 kabupaten lah ya. Saya pandangnya lebih mudah 1 kabupaten karena rawan sekarang ini. Kalau memang situ sudah ada yang positif atau banyak PDP atau banyak para perantau pulang atau banyak ODP ya, perantau itu jadi masuk ODP ya, orang dalam pengawasan. Saran saya tidak ke masjid, itu untuk menjaga diri lebih bagus. Bagaimana menanggapi pendapat yang menyatakan belajar agama itu cukup dari Quran, hadis saja, tidak perlu mengkaji buku-buku karangan, termasuk karangan ulama? Gimana memahami Al-Quran dan hadis kalau tidak ada guru yang nuntun? Guru kita ya para ulama, mereka terangkan dalam buku-buku mereka. Makanya dulu para ulama tulis kitab tafsir, ya ada kitab-kitab dulu sudah ditulis. Ya. Ustaz Tanah mau bertanya, kalau yang bisa baca Al-Quran buta huruf bagaimana Ustaz? Kalau dia tidak bisa baca Latin namun bisa baca Al-Quran, ya alhamdulillah. Ustadz, batas waktu sholat qobliyah saat wabah bagaimana Ustadz? Adzan, qobliyahnya yang penting sebelum sholat wajib. Yang penting waktu sholat masih ada. Zuhur ya, zuhur ke asar. Maka waktu qobliyah itu ya antara zuhur dan asar. Dari Adika, Afwan ingin bertanya, apakah boleh kita mengganti nazar kita menjadi yang lebih mudah? Misal, pernah nazar akan puasa Daud 1 tahun. Nah itu berat namanya ya. Dika, ganti dengan bayar kafarat dulu. Saya tidak sarankan dengan ganti yang lebih rendah. Ya solusinya cuma bayar kafarat, yaitu kafarat untuk sumpah. Kafarat untuk sumpah itu apa? Nah, lihat ini. Nazar ya. Kafarat nazar. Nah, nanti baca di tulisan kami ya. Ini ada, Mas Dika bisa baca seputar hukum nazar. Bayar kafarat ini. Membebaskan atau orang budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Jika tidak mampu maka berpuasa ya 3 hari. 3 ini tidak mampu berpuasa 3 hari. Terus karena kita tidak mampu menjalankan nazar yang pernah kita ucapkan sendiri, ya itu memang tidak mampu, berat, maka bayar kafarat. Bukan turunkan, namun bayar kafarat langsung. Gimana hukum suami yang menolak istri yang sedang dikuasai jin? Kadang sadar, kadang tidak, akhirnya sampai sekarang ibadahnya tidak karuan. Bagaimana sikap istri?
Suami kalau nggak bisa sabar lagi ya hak dia itu. Talak itu hak dia. Jalan saya isi sabar dalam hal ini, mudah-mudahan ya kalau ini posisinya sebagai istri dia bisa sabar. Kalau ini posisinya sebagai suami, kalau bisa menahan diri untuk mentalak istri dalam kondisi seperti itu, kalau masih bisa untuk tetap ya bersama dengan istri. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan melihat warna tajwid yang ada dalam Al-Quran? Boleh, untuk membantu ya. Sama dengan di mushaf kita itu sudah ada tanda-tanda baca juga untuk membantu, boleh pakai patokan itu. Boleh ceritakan pengalaman antum Ustaz tentang belajar bahasa Arab, suka dan duka sebagai ibrah bagi kami yang sedang belajar bahasa Arab. Saya sudah terangkan di buku kami di Mahasantri. Saya belajarnya dari kitab Al-Muyassar, seperti ini juga disarankan oleh Ustaz Firanda di videonya awal-awal dulu ya. Bisa lihat pembahasan saya Muyassar di channel Rumaisa TV ini, kaji itu dari awal. Saya lebih menguasai kitab itu karena mudah sekali. Masya Allah, ini berkahnya ilmu Ustaz Aceng Zakaria. Kalau Anda mau pelajari ya dari situ. Kemudian dengan guru belajarnya, jangan otodidak. Belajar berusaha sampai hatam. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh ya memang awalnya berat, namun kalau dipaksakan akan mudah selanjutnya. Ustaz, kapan waktu nisfu Sya'ban? Dan nisfu Sya'ban tanggal 15-nya itu hari Kamis ya, besok. Malam nisfu Sya'bannya berarti malam Kamisnya. Ustaz, adakah sholat syuruk untuk perempuan yang sholatnya di rumah dan tidak berjamaah? Sholat syuruk untuk perempuan yang sholatnya di rumah dan tidak berjamaah? Ya ada. Saya tunjukkan tulisan saya cara sholat di rumah saat wabah ya. Di rumah saat wabah. Di sini ada keterangan masih boleh sholat syuruk, diam di tempat sholat sampai matahari meninggi, kemudian lakukan sholat syuruk itu 2 rakaat. Saya kopikan situ. Ya. Terlalu panjang. Saya berikan linknya saja ya. Ya, link di Rumaisa bisa dibuka nanti. Ini tentang sholat syuruk di rumah. Baik. Gimana coba caranya menjelaskan ke orang tua tentang agama berupa sunnah ataupun dalil kalau punya orang tua awam? Kunci paling penting itu adalah dakwah bil hal, lisanul hal, sikap, karakter kita bentuk jadi yang baik, maka itu akan lebih membuat orang tua itu terpengaruh. Apakah kalau baca doa di saat sujud harus 3 kali? Tidak, boleh sekali. Bagaimana hukum menggunakan wangian yang dibakar seperti bukhur? Boleh. Ya, dan ya disunahkan untuk wangi-wangi. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika pernah hutang puasa tapi lupa jumlahnya? Hutang puasa lupa jumlahnya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Putar lagi video ini dari awal. So, saya mau tanya hukum mengucapkan tahmid setelah melakukan kegiatan atau amal yang lain seperti makan atau setelah mengerjakan ujian. Boleh-boleh saja mengucapkannya alhamdulillah gitu. Ustadz, bagaimana bagi seorang muslimah yang menunda hutang puasa hingga sampai ke Ramadan tahun berikutnya dan belum terbayar utangnya? Dia kalau punya uzur maka cuma bayar qadha saja. Namun kalau tidak punya uzur, bayar qadha plus fidyah. Ya. Utang puasa lewat Ramadan berikut. Saya kasih linknya. Sini ada beberapa fatwa ya. Nanti bisa lihat di sini fatwa dari Syekh bin Bas. Ya, ini link biar besok itu nggak nunda-nunda lagi seperti ini. Dia bayar qadha sekaligus fidyah untuk yang menunda sengaja puasa sampai lewat Ramadan berikut. Nah itu. Bagaimana agar tidak takut berlebihan terhadap corona dan mengakibatkan asam lambung naik? Itulah makanya kurangi baca berita tentang itu. Kalau memang ya
perlu kekhawatiran, terus banyak tawakal pada Allah, sibukkan diri, sibukkan waktu dengan hal yang manfaat, itu paling penting. Maka malam-malam kayak gini, ini kita lagi kuatkan iman nih. Ya, lagi kuatkan iman, makin dekat pada Allah, itu akan membuat diri kita tidak banyak khawatir seperti itu. Saya mau tanya, hukum mengucapkan tahmid setelah melakukan kegiatan itu masih boleh? Mengucapkan alhamdulillah, otomatis saya syukuri sesuatu, ya boleh seperti itu. Kemudian dari Tito, Ustadz, bagaimana bagi seorang muslimah yang menunda hutang puasa? Tadi sudah saya jawab. Terus hukum kumpul-kumpul ketika malam nisfu Sya'ban sebagai sehabis maghrib dan baca Yasin dengan mengumpulkan air, tidak benar. Tadi yang saya cuma contohkan saja, ada salaf yang melakukan puasa, lakukan sholat malam di malam nisfu Sya'ban namun cuma sendiri, itu yang ada. Maka itu yang jadi patokan saja. Bolehkah shaum sunnah niatnya dua, misalnya mengqadha dan yaumul bid? Tidak, cukup mengqadha, namun kalau menyesuaikan dengan yaumul bid tidak masalah. Kenapa imam hadis tetap memasukkan hadis dhaif dalam beberapa kitab sunan? Karena kitab sunan itu konsepnya bukan bahas tentang sahih dan dhaif ya. Dia cuma menyebutkan hadis-hadis tentang masalah hukum. Ada yang sahih, ada yang tidak. Jadi bukan pembahasannya sahih dan dhaif di situ. Hukum belajar agama otodidak, baiknya dengan guru karena itu lebih memudahkan, waktu lebih singkat dan seterusnya. Kalau di masjid masih berzikir tidak sesuai dengan tuntunan, sikap kita bagaimana? Tidak ikuti, cukup berzikir sendiri. Kalau menunda qada puasa, apakah bayar fidyahnya 2 kali lipat? Tidak, bayar fidyahnya 1 saja. Terus dari Fadli, sholat Jumat, apakah sah sholat Jumat dengan kunut? Apa hukumnya? Sah kalau itu yang dimaksudkan kunut nazilah. Sunnah duduk sebentar setelah sujud di rakaat ganjil sebelum berdiri dalam sholat, ya ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, ya itu namanya duduk istirahat, dibolehkan, ada tuntunan. Bisa baca bahasanya di rumaiso.com, cari dengan kata kunci duduk istirahat. Bagaimana menurut Ustaz tentang pondok Darul Hadis? Soalnya saya tahun ini mau menerusin hafalan hadis di sana. Silakan, dan mudah-mudahan dari ilmu yang 4 di sana, belajar dengan serius dan mudah-mudahan dapat kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk umat yang ada di Indonesia. Terakhir, saya mau bertanya, apakah ada dalil sholawat setelah sholat tarawih? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Alhamdulillah selesai. Nanti untuk kesempatan besok kita bahas tentang fidyah dan qadha puasa. Stay saja di channel ini dan saya akan umumkan lagi di Facebook dan di medsos yang lainnya. Malam besok, ya besok malam kita bahas tentang fidyah dan qadha puasa. Siapkan pertanyaan dan tuliskan nanti kalau sudah ada flyernya, ada ya postingannya di YouTube, Anda sudah siap-siap untuk beri komentar di situ. Demikian, mudah-mudahan manfaat semuanya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, terus jaga fit diri. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini juga kita gemar untuk beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.